Halo adik-adik, kenalkan nama kakak Kak Intan. Hari ini kakak akan bercerita tentang kota pempek, yaitu kota Palembang. Adik-adik ada yang tahu nggak pempek itu apa aja? Ada yang namanya pempek bulet, pempek adaan, pempek lenjer, ada juga yang namanya pempek kapal selam atau pempek telur. Nah, itu semua berasal dari kota Palembang. Di kota Palembang ada sebuah pulau yang sangat terkenal, namanya Pulau Kemarau. Kalau adik-adik mau ke situ, harus menyusuri sungai yang panjang, namanya Sungai Musi, naik perahu. Nah, di Pulau Kemarau itu ada sebuah legenda yang sangat terkenal, karena biasanya orang-orang yang datang ke Pulau Kemarau minta bantuan dengan cara berdoa ataupun meminta jodoh. Nah, legenda apa sih yang ada di pulau itu? Yuk kita dengerin. Dahulu kala, di kota Palembang ada sebuah kerajaan yang besar sekali, namanya Kerajaan Sriwijaya. Nah, di Kerajaan Sriwijaya ada seorang putri yang cantik jelita dan baik hati. Nama putri tersebut adalah Siti Fatimah. Nah, kebaikan dan kecantikan sang putri sudah tersebar kemana-mana. Tapi tidak ada seorang pria pun yang berani melamar sang putri. Kenapa? Karena sang raja hanya memperbolehkan sang putri dilamar oleh orang-orang keturunan kerajaan lainnya atau keturunan bangsawan. Suatu saat, datanglah seorang pemuda dari negara Cina berniaga di kerajaan Sriwijaya. Pemuda tersebut namanya Tan Bun An. Tan Bun An meminta izin kepada raja untuk bisa berdagang di Sriwijaya. Mohon ampun paduka raja, hamba datang ke sini untuk berdagang. Hamba berasal dari negeri Cina. Hamba mohon izin paduka memperbolehkan hamba untuk tinggal dan berdagang di Sriwijaya ini. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Keuntungan yang kau dapatkan harus kau berikan kepada kerajaan ini. Mengerti? Itu bukan syarat yang sulit paduka. Terima kasih atas kebaikan hati paduka. Setelah mendapat izin dari raja, Tan Bun An pun akhirnya tinggal dan berdagang di kerajaan tersebut. Secara rutin setiap bulannya, Tan Bun An menyetorkan sebagian keuntungan untuk kerajaan. Hingga suatu ketika, Tan Bun An bertemu dengan putri raja, yaitu Putri Siti Fatimah. Sang putri dengan wajah manisnya kemudian tersenyum pada Tan Bun An. Seketika Tan Bun An jatuh hati pada pandangan pertama dengan sang putri. Pun juga demikian sang putri telah jatuh cinta pada Tan Bun An sejak pandangan pertama. Setiap menyetorkan keuntungan, Tan Bun An selalu menyempatkan diri untuk bertemu sang putri, untuk bercanda, untuk berbincang, atau bahkan untuk sekedar melihat senyum sang putri. Suatu hari, dengan memberanikan diri, Tan Bun An menghadap raja untuk meminta restu meminang sang putri. Paduka, kedatangan hamba menghadap karena hamba ingin mengutarakan keinginan meminang putri Siti Fatimah menjadi istri hamba. Kau hanyalah pedagang biasa, tidak cukup bagiku. Maaf paduka, sebenarnya hamba adalah putra mahkota di dinasti Cina. Hamba juga telah jatuh hati dengan putri paduka sejak pertama. Hamba yakin, putri juga merasakan hal yang sama. Anak muda, aku tahu engkau pemuda yang baik. Aku mengizinkan engkau menikahi putriku. Tapi, dengan satu syarat. Apakah syarat itu, Baginda? Kau harus menyediakan 9 guci berisi emas. Baiklah Baginda, hamba akan memenuhi syarat tersebut. Dan tanpa berpikir panjang, Tan Bun An pun langsung menyetujui permintaan sang raja. Secepat mungkin ia menghubungi orang tuanya di negeri Cina untuk mendapatkan restu dari kedua orang tua dan juga untuk memenuhi syarat sang raja. Orang tua Tan Bun An dengan bahagia mendengar kabar dari anaknya tersebut. Namun sayang, pada hari pernikahan, orang tuanya tidak bisa menghadiri pernikahan, sehingga ia mengirimkan utusannya, yaitu para pengawal, untuk membawa 9 guci berisi emas.
Utusan dari kerajaan Cina kemudian berangkat ke kerajaan Sriwijaya. Nah, mereka membawa guci-guci tersebut. Namun untuk melindungi emas di dalamnya, di atas guci-guci tersebut diletakkan sawi-sawi supaya tidak ada perampok yang menganggap kalau guci itu berisi harta. Jadi guci tersebut hanya akan dikira berisi sayur-sayuran. Setibanya di pelabuhan Sriwijaya, Tan Bun An menyambut utusan kerajaan Cina dan mengambil emas-emas tersebut. Di mana kalian meletakkan guci-guci emas itu? Di dalam kamar di kapal, Tuan. Kemudian Tan Bun An masuk ke dalam kapal. Seketika ia terkejut. Ketika ia masuk ke dalam kamar, ia melihat guci-guci tersebut berisi sawi yang sudah membusuk. Ia tidak mengira bahwa di dalam guci tersebut masih ada emas yang sangat banyak. Oh, tidak. Mengapa isinya hanya sayur-sayur sawi yang sudah membusuk? Aku akan malu kepada calon mertuaku. Oh, tidak. Lalu dengan marah dan tanpa bertanya terlebih dahulu, Tan Bun An membawa guci-guci tersebut lalu dibuangnya ke Sungai Musi. Ketika akan membuang guci terakhir, Tan Bun An tersandung sehingga melepaskan guci terakhir tersebut. Seketika tumpahlah emas di dalam guci tersebut. Aduh! Ketika melihat emas tersebut, Tan Bun An seketika sadar dan menyadari apa yang telah diperbuatnya. Kemudian ia langsung memanggil pengawal untuk membantunya mengambil guci-guci yang telah dibuang ke sungai. Oh, tidak. Apa yang telah kulakukan? Pengawal, cepat ambil guci emas itu. Tan Bun An yang tidak sabaran ikut melompat ke Sungai Musi untuk menyelamatkan emas-emas tersebut. Di sisi lain, sang putri yang menyaksikan kejadian tersebut langsung berlari ke pinggir sungai dan menunggu Tan Bun An. Tapi Tan Bun An tidak kunjung muncul ke permukaan. Oh, tidak. Tan Bun An, cepat dayang. Kita harus segera menolong suamiku. Tan Bun An, tidak, jangan melompat, tolong. Dayang-dayang putri berusaha menahan putri untuk tidak melompat. Namun putri tetap bersikeras. Sebelum melompat, putri berpesan kepada dayang-dayangnya, jika nanti kalian melihat ada timbunan tanah di permukaan sungai, itu adalah kuburanku. Lalu Putri Siti Fatimah ikut melompat ke Sungai Musi untuk mencari Tan Bun An. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, muncullah tumpukan tanah yang lama-lama menjadi pulau di Sungai Musi. Orang menyebutnya Pulau Kemarau. Disebut Pulau Kemarau karena meskipun hujan ataupun Sungai Musi sedang pasang, pulau tersebut tidak pernah sama sekali digenangi air. Nah, gitu adik-adik, itu ceritanya tentang Pulau Kemarau. Gimana, seru kan? Nah, jadi di Pulau Kemarau itu ada sebuah pohon yang dinamakan pohon cinta. Pohon itu adalah lambang cinta sejati dari dua budaya yang berbeda, yaitu Siti Fatimah yang dari Sriwijaya dan Tan Bun An yang berasal dari negeri Cina. Itulah mengapa banyak orang datang ke Pulau Kemarau untuk meminta jodoh atau berdoa supaya jodoh mereka sampai ke pelaminan. Itulah sebabnya juga mengapa Pulau Kemarau disebut Pulau Jodoh. Lalu, pesan apa yang bisa kita dapat dari cerita ini? Nah, adik-adik harus tahu bahwa ketergesa-gesaan atau tidak teliti justru bisa membawa celaka, apalagi tidak bertanya terlebih dahulu. Makanya, kalau dalam berbuat sesuatu atau memutuskan sesuatu, jangan pakai emosi, tetapi harus teliti dan juga harus memastikan terlebih dahulu supaya tidak rugi. Semoga kalian terinspirasi dan semoga kalian bisa menangkap pesan moral dari ceritanya ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye!